Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi bersama saya Putri Nuraini dan rekan saya Rizka Nursyamsi. Kami dari Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Untuk kesempatan kali ini kami akan mewawancarai sastrawan Indonesia yaitu Bapak Akmal Naseri Basal. Beliau ini merupakan salah satu sastrawan di Indonesia yang karya-karyanya sudah banyak sekali dipublikasikan. Nah, salah satu karya beliau berjudul Naga Bonar Jadi Dua ini sudah difilmkan. Dan pastinya pada wawancara kali ini kita akan berbicara langsung kepada beliau mengenai biografi beliau, karya-karya beliau, dan juga masih banyak lain yang akan kita tanyakan. Baik, selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, saya baru meluncing ya buku terbaru, buku ke-25 saya, tapi biografi ya, judulnya Degan Septoaji, sebuah perjalanan kuliner tentang chef Degan yang mantan salah seorang juri MasterChef Indonesia. Ada di belakang kita tuh lagi makan. Baik, Pak, boleh diceritakan kepada kami kegiatan atau kesibukan akhir-akhir ini yang sedang Bapak jalani? Ya, yang pertama itu tadi saya baru saja menyelesaikan sebuah biografi seorang chef. Kemudian ada sebuah novel saya, Kincir Waktu 2, yang sedang saya kerjakan juga. Kincir Waktu 1 sudah terbit akhir tahun lalu. Ini tentang kisah kerusuhan Mei 1998 ya. Waktu itu ada penjarahan, ada pembakaran, terus ada isu pemerkosaan massal juga pada waktu itu. Nah, jadi saya mendalami 3 itu, kemudian setelah itu muncul skandal imigran gelap ke Amerika. Jadi dengan latar belakang kisruh seperti itu, banyak orang-orang dari etnis tertentu yang dianggap korbannya kemudian ingin pindah ke Amerika. Tapi ternyata nggak semuanya jadi korbannya, gitu. Ada yang mencari kesempatan aja, dan nggak semuanya juga orang dari etnis tertentu itu. Gitu. Ada juga yang cuma mendompleng. Gitu. Cuma saya tidak mau menyajikan dalam bentuk sejarah, tapi dalam bentuk novel supaya lebih banyak yang baca. Judulnya Kincir Waktu. Saya lagi mengerjakan itu. Baik, teman-teman, yang seperti kita tahu nih, Bapak Akmal ini sudah banyak sekali ya karya-karya yang diterbitkan. Nah Pak, gimana sih awal mula nih Bapak mulai tertarik di dunia novel? Ya, jadi kebetulan saya dari sejak kecil dulu ya, masih ada satu TV kan waktu saya masih SD. Saya suka nonton TVRI, kalau jam 9 malam itu ada namanya Dunia Dalam Berita. Nah, berita pertamanya tuh selalu tentang yang namanya headline ya, berita-berita luar negeri gitu kan, berita. Saya kan nggak ngerti dong, anak SD kelas 2, kelas 3. Tapi saya selalu terkesan begitu ada orang Indonesia, misalnya namanya Aini ya, terus dia bilang, saya Aini melaporkan dari piramid Mesir gitu, dari piramida. Terus nggak lama beritanya ganti nih, reporternya namanya Rizka, saya melaporkan dari Tokyo gitu kan. Saya bilang nih pekerjaan enak banget ya, jalan-jalan gitu. Jadi karena waktu itu saya tahu orang tua saya bukan orang kaya yang bisa mengirim saya ke luar negeri untuk liburan, saya pikir saya harus bisa ke luar negeri dengan pekerjaan seperti itu gitu. Dan saya dulu patok target sebelum 30 tahun saya sudah harus bisa ke luar negeri, tidak dengan uang sendiri gitu kan. Nah, kemudian SMP, SMA, kuliah, terus sebetulnya waktu SMA saya inginnya jadi dokter dulu, sempat kayak anak-anak kebanyakan kan. Dan saya dulu SMA-nya IPA gitu, saya di SMA 8 ya, di Bukit Duri. Bahkan saya waktu itu kelihatannya bisa, tapi rupanya saya nggak diterima. Malah saya diterimanya di FISIP UI, sosiologi kan. Ya udahlah, itu udah takdir ya. Nah, kemudian saya baca majalah, baca banyak buku. Ingat lagi tuh pengalaman masa kecil waktu nonton itu kan, nonton berita gitu. Beritanya apa sih saya nggak tahu tuh. Pokoknya saya tertarik pas belakangnya aja ya, lihat nih kok orang-orang ini melaporkan dari berbagai tempat. Jadi saya ingin jadi wartawan. Akhirnya saya masuk wartawan Tempo lah, pas udah lulus wartawan dulu. Lama tuh. Nah, lama-lama setelah jadi wartawan, setelah 16 tahun, saya merasa problem wartawan itu kita punya dapat fakta 10 dari lapangan, yang bisa ditulis itu paling 1 atau 2. Yang 8-nya nggak bisa ditulis pada waktu itu. Karena yang namanya Orde Baru itu
wah semua serba terkontrol gitu ya, sensornya kuat gitu, nggak bisa. Lama-lama kan banyak tuh sisa cerita saya kan yang nggak diolah. Kemudian dari situ makin tua, saya punya anak 1, punya anak 2, terus punya anak 3. Lama-lama saya lihat kayaknya saya nggak bisa jadi wartawan lagi nih dengan dinamisasi kerjanya yang cepat seperti itu. Tapi sebetulnya yang membuat saya berpikir panjang itu karena banyak sekali teman-teman wartawan, tidak semua tapi sebagian besar itu gaya hidupnya tidak sehat gitu ya. Mohon maaf nih kalau yang nonton ada yang seperti ini gitu ya, merokok nggak putus-putus ya. Saya juga dulu awalnya sempat merokok gitu, lama juga. Terus tidurnya kan nggak sehat, orang lagi kerja wartawan tidur, orang lagi tidur wartawan kerja. Oh pokoknya anak lagi sekolah kita di rumah, anak pulang kita yang keluar rumah gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang menurut saya itu nggak ideal. Dan saya lihat banyak teman-teman waktu itu masih saya umur 20-an, awal 30-an, ini teman-teman senior-senior yang umurnya baru 40, oh penyakitnya udah berat-berat gitu, penyakitnya itu salah satu yang membuat saya juga berpikir nih. Tapi saya suka nulisnya. Nah jadi setelah itu kemudian saya nulis novel pertama, judulnya Imperia, tahun 2005. Imperia itu sebetulnya karena latar belakang saya sosiolog, FISIP, saya melihat ini kok reformasi Indonesia jadi kayak begini ya. Jadi banyak yang ngambil manfaat, yang mendompleng gitu, yang di lapangan sendiri mahasiswa yang dipukulin, yang ditembak ya kan, yang ini mereka tuh cuma jadi korbannya aja. Tapi begitu keadaan berubah, yang metik hasilnya tuh orang-orang lain, politisi-politisi yang jago-jago kan, para pengacara, wartawan juga ada, wartawan senior ya gitu. Jadi siapa yang capek-capek di lapangan siapa yang metik siapa gitu. Saya mengkritik itu lewat novel kan. Nah, begitu Imperia muncul, saya masih jadi wartawan tuh. Jadi kemudian setelah 5 tahun kemudian, tadi termasuk Naga Bonar jadi 2, saya lama-lama mikir nih, waduh kalau saya menjalani 2 ini kelihatannya lebih cepat nanti saya stroke-nya juga kan, sakit salah satu, mana yang paling saya sukai gitu. Nah akhirnya 2010 setelah 16 tahun jadi wartawan, saya memutuskan, istri juga udah siap ya. Itu istri saya yang lagi diri belakangnya, dia bilang, nah ya udah deh bismillah aja gitu. Akhirnya pindah kuadran lah, pindah ya kan, dari tadinya orang gajian, wartawan itu kan tetap orang gajian kan, gajiannya kan jelas akhir bulan, ada THR, ada bonus-bonus gitu, apalagi kalau perusahaan lagi iklannya lagi banyak lagi. Nah dengan pindah jadi penulis penuh waktu itu full time, itu semua jadi serba nggak jelas lagi, nggak ada gajian, mau lebaran nggak ada THR ya kan. Tapi karena tarik menariknya udah 5 tahun terakhir, 2005 sejak novel pertama saya sampai 2010 Sang Pencerah itu muncul, istri saya udah lebih siap, ya udah kita jalanin aja. Kalau memang menurut saya itu saya lebih seretnya di sini gitu kan. Nah setelah saya resign, nggak lama muncul Sang Pencerah itu, novel Sang Pencerah yang kemudian jadi filmnya itu. Ya jadi secara singkat sih begitu. Jadi saya nggak langsung sebagai penulis, tapi saya melewati masa sebagai wartawan majalah berita dulu. Iya, baik. Menulis novel bukanlah hal yang mudah ya, teman-teman. Lalu bagaimana Pak cara Bapak untuk mendapatkan ide yang kemudian Bapak tuangkan ke dalam novel? Ya, memang kalau kita lihat dari sisi tingkat kesulitan, tidak ada profesi yang mudah di dunia ini kan. Apalagi kalau kita ingin menghasilkan karya yang nggak asal-asalan, nggak asal jadi gitu. Nah, meskipun saya punya pengalaman di wartawan, terlatih menulis, tapi saya terlatihnya menulis berita, ya kan? Saya belum terlatih menulis fiksi. Fiksi itu bukan fiktif loh, beda, ya. Dari sisi katanya fiksi itu kan kata benda, ya, fiktif kata sifat. Tapi kalau fiktif itu sudah jelas sesuatu yang diada-adakan. Asuransi fiktif, pajak fiktif, faktur fiktif. Dan kesannya kalau fiktif itu sudah pasti negatif. Tapi kalau fiksi, dia bisa saja yang berasal dari fakta yang sebenarnya. Misalkan kita lagi nulis nih, pengalaman Rizka atau pengalaman Aini ya, cuma namanya diganti, tempatnya dipindahin sedikit, tapi sisanya sama semua.
itu udah jadi fiksi, ya kan? Jadi fiksi itu bukan high fantasy, bukan dongeng, bukan seperti Harry Potter, itu high fantasy. Kalau di Indonesia zaman dulu namanya legenda, hikayat, ya. Nah, tapi kalau fiksi zaman sekarang dan realisme itu basis faktanya harus kuat. Nah, pengalaman saya sebagai wartawan itu mendukung itu gitu, karena saya udah terbiasa dalam sehari waktu jadi wartawan saya ketemu minimal 3-4 orang dan saya wawancara semua karena disuruh, ya kan, saya kan anak buah, saya punya atasan redaktur saya kan. Pagi saya dari rumah nggak langsung ke kantor, bisa aja saya disuruh wawancara, ada press conference di kementerian apa, ketemu menteri kan, wangi-wangi. Habis gitu masih di tempat itu dulu namanya belum ada WA kan gitu, jadi pager, tiba-tiba masuk pager pesan itu ada pembunuhan, misalnya kayak sekarang di Kalideres gitu kan, saya harus ke Kalideres tuh. Nah, kadang-kadang ketemu mayatnya atau saksi mata, berubah kan dari tadinya di kementerian yang dingin, makanannya enak, habis gitu keluar langsung masuk ke lingkungan yang beda sama sekali. Terus ketemu siang, tiba-tiba masuk lagi. Itu sore ada pertandingan bulu tangkis nasional di sini gitu. Wawancara ininya, pindah ke gelanggang olahraga. Ya, jadi dari pagi ngomongin dengan menteri, siangnya masalah kriminalitas, habis gitu udah mau sore masalah olahraga. Kadang-kadang malam masih ada lagi, bisa ada keempat. Tiap hari begitu terus. Beda-beda terus kan. Jadi makin lama kan terbentuk kemampuan untuk melihat lokasi, ketemu banyak orang. Nah, tadi seperti saya sudah bilang, kayak misalnya saya disuruh meliput waktu itu kematian Lady Diana Spencer, Putri Diana kan. Setelah 2 kali liputan, ya sudah, majalah berita udah selesai. Saya meskipun satu dari sedikit orang Indonesia yang bisa ke sana, bisa motret langsung ya, kereta jenazahnya, kalau saya mau pegang juga mau, karena benar-benar nggak ada penjagaan kan, saking dekatnya. Kalau kemarin kalian mungkin lihatnya waktu Ratu Elizabeth meninggal ya, seperti kayak begitu gitu. Cuman waktu itu Lady Di lebih banyak lagi orangnya. Nah, setelah itu masuk ke berita, bertahun-tahun saya simpen aja tuh sisanya. Begitu saya nulis fiksi tahun 2018, judulnya Dilarang Bercanda dengan Kenangan, saya pinjem tuh pengalaman saya ke Inggris, liputan tempat-tempat itu saya pakai semua. Tapi ceritanya cerita orang lain, tokoh utamanya. Cuma tempatnya saya pakai. Jadi karena saya udah berdasarkan pengalaman sebagai wartawan ke banyak tempat, banyak suasana, tempat-tempat itu kadang-kadang saya pakai buat memudahkan saya. Gitu. Nah, jadi di situ novel itu jadi kuat, ya. Karena saya bukan jenis penulis yang mau menceritakan diri sendiri. Kan ada penulis yang suka menceritakan diri sendiri, from zero to hero, ya kan? Gitu. Mungkin memang mereka pengalamannya banyak gitu ya. Mungkin mereka memang pengalamannya betul-betul dari zero banget, terus jadi hebat banget gitu. Cuma kalau saya merasa itu juga jebakannya buat saya nanti besar. Jadi kayak saya exaggerated, memperbesar peran saya sendiri ya. Dan saya merasa belum saatnya buat saya kalau kayak gitu-gitu gitu. Jadi saya milih novel-novel tetap yang realisme, berdasarkan kenyataan. Dilarang Bercanda dengan Kenangan itu tadinya cuma cerpen 6 halaman jadi novel 2018. Ya ternyata banyak yang suka, diterbitkan Republika juga. Dibikin lanjutannya, Dilarang Bercanda dengan Kenangan 2, Gita Asmara Semesta. Masing-masing 500 halaman. Gitu loh. Tapi tempat-tempatnya itu, ide-idenya itu ya bisa dari mana saja, bisa dari pengalaman liputan, bisa ketemu orang, bisa melihat berita, baca di televisi gitu ya. Pernah saya melihat waktu tahun 2005 ada seorang ibu di Bandung, mahasiswi teladan waktu dia kuliah, begitu dia lulus menikah, anaknya 2, terus dia membunuh anaknya sendiri dengan membekap anaknya gitu. Ya, dari perguruan tinggi terkenal lah, sangat terkenal. Terus saya bikin cerpennya. Nah, judulnya tuh ada seseorang di kepalaku yang bukan aku. Jadi bagaimana dia merasa masa depan anak-anaknya anaknya meninggal sekarang daripada nanti menderita juga. Cuma kan itu udah bisikan, bukan naluri dia gitu ya. Kalau kita pakai bahasa agama kan itu udah dibikin
was-was sama setan kan, bahwa nanti akan miskin. Padahal itu aktivis pengajian, suami istri itu pada waktu itu. Nah, saya jadikan cerita seperti itu. Detil-detilnya dicopot, nama aslinya kan diganti lah. Kampusnya nggak perlu namanya kan, gitu. Kampus terkenal di Bandung ya. Cuman disebut aja kalau di novel kan kampusnya kampus terkenal, nggak perlu namanya. Tapi ceritanya tetap ada. Nah, tapi saya masih juga nulis novel-novel yang sifatnya biografi, sejarah. Buya Hamka. Karena saya tertarik lihat Buya Hamka masa kecilnya nakal sekali Buya Hamka. Nakal banget. Dia umur kelas 2 SD bikin surat cinta ke semua teman perempuannya. Masih kecil tuh kan. Alasannya supaya melatih kemampuan bahasa. Oh, pokoknya nakal banget. Pada waktu dia bete belajar kabur. Anak-anak kalau kabur umur 13 tahun, 12-13 tahun, paling kan sekilo, 2 kilo ya kan, dalam deket-deket gitu. Buya Hamka kabur dari Padang Panjang ke Bengkulu. Sebelum Indonesia merdeka, naik kapal laut. Gitu. Tapi itu kenakalan, bukan kejahatan. Ya. Nah, kemudian saya jadikan novel, judulnya Setangkai Pena di Taman Pujangga sampai Buya Hamka umur 30, sampai dia terkenal sebagai pujangga muda di bawah lindungan Ka'bah, tenggelamnya kapal Van der Wijk gitu-gitu. Nah, kemudian buku keduanya Serangkai Makna di Mihrab Ulama, itu umur beliau 31 sampai wafat umur 73 tahun. Jadi saya tetap menggabungkan ada yang betul-betul based on real person, utamanya tokoh-tokoh Islam ya. Tadi sang pencerah kan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Terus ada namanya Presiden Prawira Negara, Mr. Syafruddin Prawira Negara. Terus ada novel sejarah saya lainnya judulnya Napoleon dari Tanah Rencong. Itu namanya Pak Hasan Saleh. Dia dulu Panglima Militer DII. Tapi ada juga yang berdasarkan kehidupan yang biasa-biasa aja. Seperti Dilarang Bercanda dengan Kenangan itu tadi. Atau yang sifatnya politik seperti Kincir Waktu yang tadi itu. Gitu. Jadi idenya bisa dari mana aja. Kalau nanti saya lagi mood nih, ide kita ngobrol ini pun bisa jadi. Minimal jadi cerpen dulu ya. Belum tentu jadi novel kan. Karena kalau novel itu kan tingkat problematiknya harus banyak ya. Dan harus ada sesuatu yang betul-betul nendang banget gitu. Yang membuat pembaca antara dia berubah sikap dari sebelum baca novel dan setelah baca novel dia berubah sikap, atau dia menjadi semakin yakin akan pilihan hidupnya. Oh, ternyata bener, misalnya kan kayak begitu. Jadi novel-novel yang baik itu dia bukan hanya memberikan pengetahuan buat pembaca, tapi menjadi cermin buat pembaca itu mengukur diri dia sendiri berdasarkan kisah dalam novel itu. Oh, ternyata pengalaman hidup saya selama ini saya anggap udah berat, gak ada apa-apanya ya dibanding si tokoh novel ini gitu kan. Karena kalau udah ngomong problem itu kan sifatnya subjektif. Kita semua ngerasa problem kita paling berat. Begitu kita baca sastra, kita baru dapat wawasan. Jendela kita dibuka. Oh, tokohnya ada yang pengalamannya lebih berat lagi. Nah, kalian kalau udah mahasiswa, tadi balik ke pengertian itu, meskipun fiksi, itu bukan fiktif. Nah, kebanyakan orang kita salah memahami itu. Dianggap kalau fiksi itu kerjaan nggak penting. Seolah-olah cuma kayak ngelamun-ngelamun, terus nunggu ilham jatuh, nunggu waksit, ya, terus bisa langsung nulis dalam seminggu. Enggak lah, risetnya juga harus betul. Karena dia karya sastra itu akhirnya, karya fiksi itu, dia tetap harus bisa memotret problematik manusia. Bukan problem fisik. Bukan cuma soal lapar, nggak punya tempat tinggal, ya, tapi problem karakter, kepribadian seperti itu, gitu. Dan di sekeliling kita ada semua seperti itu. Jadi ide itu hanya tinggal bagaimana mengasah kepekaan kita untuk melihat sebuah problem yang dialami orang lain, gitu sih. Menyangkut ide. Berarti banyak banget ya Pak yang bisa Bapak tuangkan idenya, baik dari Banyak banget. pengalaman Bapak langsung terutama. Nah Pak, Kalau saya tulis aja nih ide-idenya nih, Iya. saya sampai 5 tahun ke depan nggak kehabisan ide.
cuman saya nggak tahu kapan nulisnya karena kebanyakan itunya. Nah ini yang kita pengen tanya ini Pak ke Bapak, gimana sih cara Bapak nih mengatur mood atau perasaan Bapak supaya Bapak ini bisa konsisten dalam menulis? Ya, itu sama seperti orang yang suka olahraga. Orang yang suka olahraga, goes atau lari, apa yang harus dia lakukan pertama? Fisiknya harus bugar. Fisiknya harus bugar, kalau mau kuat lari gimana caranya? Iya. Asupannya harus bagus makanannya. Seorang penulis, asupannya juga harus bagus. Jadi dia harus banyak membaca. Dia harus banyak menonton film-film yang bagus, mendengarkan karya-karya kreatif yang bagus. Ya kan? Mau sastra, mau pameran, mau apa gitu, itu asupan itu. Kalau penulis hanya suka menulis tapi dia nggak suka membaca karya orang lain, setelah 1-2 karya selesai, udah habis. Sama seperti pelari yang memaksakan diri ikut maraton tapi dia nggak pernah latihan, ya kan? Sekali selesai finish kapok mau ikut yang kedua kan, yang kebayang betapa capeknya, betisnya gitu. Iya. Tapi kalau dia latihan terus lari, lama-lama kan jadi ringan. Gitu. Sama seperti halnya orang yang suka masak juga gitu kan. Masak terakhir, yang orang-orang kalau dihitung dari makanan-makanan ini dihitung 5 menit 10 menit selesai. Bikinnya itu kan bisa sejam 2 jam. Tapi untuk bisa bikin yang benar sejam 2 jam ini latihannya ribuan kali. Betul. Ya kan? Iya. Wah, sampai dia dapat perfection seperti itu. Begitu dia jadi, kulinernya itu dimakan orang dalam 5 menit selesai. Begitu sebuah buku jadi, dibaca dalam 3 jam selesai. Begitu sebuah film jadi, ditonton 1,5 jam, 2 jam selesai. Tapi di belakangnya itu proses kerjainnya seumur hidup dan melibatkan banyak orang gitu. Jadi kadang-kadang tuh yang tidak dilihat publik kan di belakangnya aja, yang dilihat itu yang udah jadinya di depan gitu. Jadi sebetulnya proses-proses kreatif itu tidak pernah segampang yang terlihat. Harus mengalami sendiri, nyerinya gimana, stresnya gimana, nervousnya gimana, mules-mulesnya gimana. Iya, saya udah 25 kali launching buku, tiap mau launching buku tetap mules gitu. Ntar gimana ya acaranya ya, gimana ya respon membaca gitu kan, kayak gitu. Jadi nggak pernah gampang harus gitu. Atau nggak pernah segampang yang dilihat orang. Iya baik. Ternyata proses itu akan menentukan hasil yang seperti apa ya teman-teman. Iya baik. Untuk jangka waktu dari novel satu ke novel lainnya kira-kira itu berapa lama ya? Ada yang cepat ya, tapi kalau cepat saya itu nggak dalam hitungan bulan ya, kadang-kadang 6 bulan, setahun gitu ya. Saya termasuk penulis yang moderat, dalam arti nggak bisa cepet banget saya nulis, sebulan 2 bulan kalau novel ya. Iya. Tapi kalau saya udah dapet idenya, kalau cerpen ya, saya itu ngerangkai di kepala dulu. Nah itu yang lama, bisa sebulan, bisa 2 bulan. Tapi kalau saya udah ketemu, nulisnya di depanin komputer itu bisa cepat. Jadi cerpen, saya sekali duduk nulis bisa dapat 1 cerpen. Itu mungkin 2 jam lah maksimal ya, dapat 1 cerpen yang menurut saya cukup bagus. Pasti kalau dikirim ke penerbit mau menerbitkan. Tapi proses dapatkan menulis yang 2 jam itu yang lama gitu. Saya mikirin lagi ininya, dan saya tuh nggak suka, meskipun saya selalu mengajarkan kalau dalam penulisan buat nulis awal kamu buat step by stepnya gitu ya. Kalau saya nggak pernah melakukan itu sendiri gitu lah, karena kalau yang udah pengalamannya lebih banyak itu kita udah nyusutnya sambil mikir gitu aja, udah kebayang sendiri kan visualnya. Novel yang paling lama sampai sekarang itu yang belum pernah selesai, bukan, saya juga bingung apakah ini mau memoir atau novel. Judulnya Malam Terindah. Malam ketika saya menemani ibu saya yang sakit sampai akhirnya wafat gitu. Hanya dalam hitungan jam ya di rumah sakit. Itu nggak, saya sampai sekarang belum kelar-kelar tuh dari tahun 2004. Karena selalu ada pada saat momen tertentu saya nangis gitu loh. Berhenti terus ingat ibu saya nggak bisa. 2004 sekarang 2022 kan, udah 18 tahun belum kelar-kelar. Meskipun bahannya udah ada semua, ya ibu sendiri kan udah tahu kan seperti apa gitu, plotnya udah tahu gitu. Tapi ada satu bagian di mana
Begitu saya makin lama makin nulis, sudah sejam 2 jam, terus saya udah masuk ke dalam dunia situ gitu. Nah di situ tuh mungkin juga karena terlalu dekat kan, Iya. terlalu dekat, dan saya belum bisa mengatasi itu gitu. Judulnya aja saya udah dapat, Malam Terindah. Kenapa Malam Terindah? Karena itu malam di mana seorang manusia, seorang hamba Allah, ibu saya itu, dia bertemu dengan penciptanya gitu kan. Jadi momen terindah itu selalu pada saat kita sebagai makhluk, sebagai hamba itu bertemu dengan pencipta kita. Dalam pengertian umum, orang kan sedih seperti itu kan. Ibu saya dari dulu selalu bilang kayaknya ibu akan meninggal seumur Nabi deh, umur 63 gitu kan, 62, 63. Kita dulu kan suka bilang, oh bu jangan ngomong begitu gitu. Terus menjelang umur itu ternyata ya itu ya, mau dibilang kebetulan, it happen gitu ya, kejadiannya seperti itu. Nah, saya karena novel saya semuanya realisme berdasarkan fakta tadi, gitu, saya mau nulis ini juga. Nggak tahu juga nih kapan, apakah bisa tahun depan atau butuh beberapa tahun lagi setelah benar-benar matang gitu ya, berat. Jadi ada yang 6 bulan, ada yang setahun lebih, ada yang udah 18 tahun nggak kelar-kelar. Baik. Berarti jaraknya itu nggak tentu ya Pak ya? Hah? Jarak dari satu novel Nggak ke ada, itu. nggak ada hukum rata-rata. Pak, nah selama Bapak menulis novel, ada gak sih Pak kendala yang pernah Bapak alami? Ya, kalau tadi contoh yang udah paling terlalu dekat ya. Kalau yang lain-lain, waktu saya nulis Naga Bonar Jadi Dua itu ya, Ya. itu tempat saya tinggal di Kebon Baru banjir gede banget ya tahun 2002. 2007, Februari 2007. Anak saya yang bungsu baru lahir, baru berapa bulan. Itu rumah kita lantai 2, lantai 1-nya kerendam semua, lantai 1 kerendam semua berhari-hari. Terus sampai udah mulai ke lantai 2, terus kita pindah. Jadi dari tadinya kita nyewa hotel di Tebet, akhirnya sampai kita nyari asrama karena kelamaan. Kebetulan kakak istri saya dokter. Nah sebelum banjir itu sekitar 3-4 bulan sebelumnya, banjir 2007 ya, akhir tahun itu anak saya yang pertama dan yang kedua masuk rumah sakit kena DBD bareng gitu. Jadi setelah 4 bulan kemudian terjadi banjir itu, rumah kan kotor lagi, lebih kotor lagi dari sebelumnya. Kakak ipar saya dokter itu bilang nggak rekomen, jangan masuk dulu. Apalagi satu lantai kan, lumpurnya tinggi banget. Akhirnya kita nyari istilahnya apa ya, kos eksekutif gitu lah yang buat para pekerja. Berlima, saya, istri, anak masih kecil-kecil yang baru lahir, baru 3 bulan, kakaknya umur 5 tahun, sama yang paling besar 9 tahun, masih 8 tahun gitu. Satu kamar, bayangin aja, semua barang dimasukin, ditebet, terus nulis itu Naga Bonar Jadi Dua gitu. Jadi nulisnya di pengungsian. Iya baik, kira-kira apa nih Pak kiat-kiat Bapak untuk novel Bapak yang telah diterbitkan agar banyak diminati banyak orang? Ya kalau saya sih hanya ingin menyampaikan sebuah cerita secara jujur, nomor 1 ya, jujur berdasarkan apa yang saya alami. Meskipun saya bukan menulis non fiksi, tapi saya juga nggak mau terlalu berkhayal yang berlebihan. Terus yang kedua, saya berusaha sebaik mungkin menulis. Buat saya sebuah novel atau karya yang baik itu ada 2 elemen. Satu, pembaca awam ngerti. Yang kedua, pembaca ahli bilang begitu dia baca benar. Kalau hanya pembaca awam yang ngerti, terus pembaca ahli begitu baca karya, wah ini salah, berarti karya itu nggak bagus. Gitu. Jadi saya berusaha melengkapi 2 itu. Pembaca awam yang ngerti. Pembaca awam ini artinya bukan yang nggak sekolah, tapi apapun latar belakang pendidikannya bisa ngikutin. Apakah dia lulusan SMP, ya, lulusan SMA, lulusan sanawiyah, ibu rumah tangga, tapi dia bisa ngerti. Karena kalau dia pembaca awam nggak ngerti, itu namanya tulisan ilmiah. Gitu. Tulisan ilmiah ya buat risalah ilmiah. Kalau masih novel harus ada, pembaca awamnya harus ngerti. Nah, pembaca ahlinya kalau udah menyangkut sejarah itu tadi,
Dan saya paling ngeri kalau udah nulis tokoh-tokoh agama. Jadi saya mengantisipasi, saya ikuti cara Imam Bukhari waktu nulis hadis. Kalau dia kan tiap mau nulis hadis, wudu, sholat 2 rakaat, ya kan? Saya gunakan itu gitu, meskipun nggak setiap bab ya. Kalau Imam Bukhari kan setiap nulis hadis yang dia dengar dia lakukan itu gitu. Tapi saya sesering mungkin gitu, tapi nggak berarti dalam setiap bab itu saya lakukan gitu. Saya takut gitu kalau nulis tokoh-tokoh agama itu, karena kalau udah salah, bedanya nih waktu saya masih di majalah. Kalau saya salah nulis sekarang nih, majalah saya kan mingguan. Minggu depan bisa diralat, ya kan? Iya. Kalau saya waktu kerja di koran Tempo, karena grupnya ada korannya, hari ini salah, besok bisa ralat. Muat aja ralat. Kalau nulis buku, boro-boro ada cetakan kedua. Jadi harus dianggap buku itu nggak ada cetakan kedua. Sehingga kalau nggak ada cetakan kedua, artinya apa? Nggak boleh salah. Buat supaya nggak mengurangi resiko. Gitu. Jadi yang pertama itu harus jujur, yang kedua sebaik mungkin. Masalah pasar, kalau saya selalu percaya itu udah garis rezeki yang Allah takdirkan aja. Saya bukan pengejar pasar. Makanya kadang-kadang novel saya tuh temanya aneh-aneh gitu ya, nggak ngikutin selera pasar. Karena ngikutin selera pasar juga punya resikonya sendiri. Selera pasar nih saat ini bulan November sampai akhir Desember, ya kan? Novel kita muncul Januari, Februari, Maret 2023. Selera pasar udah berubah. Pada waktu kita nulis masih X, begitu buku terbit, seleranya udah ke Y. Tapi kalau yang sifatnya penulisan yang harus cepat, industri, ya mungkin itu cocok buat mereka. Jadi saya juga nggak menganggap rendah ya. Bukan kultur saya aja kalau kayak begitu. Gitu. Jadi saya nggak pernah menjadikan aspek komersial penjualan itu nomor satu. Enggak. Saya bagaimana nanti dikenang kalau saya meninggal, orang-orang yang baca buku saya akan merasa dia mendapatkan satu value dari yang mereka baca dari buku saya gitu. Bukan karena masalah ini bukunya laris, ini buku bukannya saya nggak laris juga ya. Cuma itu buat saya udah urusan ya Allah yang melariskan, Allah yang tidak melariskan. Gitu. Kalau menurut Allah mungkin lebih baik jangan dilarisin dulu, nanti dia besar kepala, jadi malah sombong, malah jadi hedon, malah boros hidupnya kan, bisa aja kan. Dan begitu. Jadi saya nikmati aja hasil penjualan seperti apapun. Dapat penghargaan tahun kemarin dari satu pena, saya juga nggak mikir dapat tiba-tiba dianggap jadi nasional penulis nasional terbaik ya, National Writers Award satu pena 2021. Ini insya Allah saya bulan ini akan dapat penghargaan lagi dari sebuah lembaga besar ya. Saya kemarin baru dikontak sama panitianya, tapi katanya nanti akan ada surat resminya gitu. Ya kayak gitu-gitu kan saya nggak pernah tahu siapa yang baca karya saya kan. Seperti kalian aja nih gitu kan. Kalau kalian kan memang masih kaitan dengan tugas kampus ya. Ada dosennya yang mengampu. Tapi saya pernah browsing sekitar sebulan lalu di Google Scholar karya-karya saya yang dijadikan skripsi, dijadikan tesis ya sama mahasiswa di berbagai kampus, di berbagai kota, S1 dan S2. Saya belum nemuin yang S3 sih. Tapi S1 dan S2 itu sudah tembus 300 orang. Ya. Waktu saya nulis karya-karya itu saya nggak kepikir karya saya itu bisa membantu anak-anak S1 skripsinya lulus, bisa membantu yang S2 tesisnya lulus gitu kan. Tapi begitu saya baca, analisis bla 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 terhadap sang pencerah gitu ya. Mereka kan yang belajar teori-teorinya semua kayak kalian kan. Iya. Saya kan S1 saya sosiologi. Terus kemudian saya dapat beasiswa S2. Saya belajar ekonomi Islam. Jadi nggak ada kaitannya dengan penulisan. Saya nulis itu otodidak, nekat-nekat, nabrak-nabrak. Kalau saya tanyakan, kalau kalian nanya ke saya soal teori penulisan, terbalik. Saya yang nanya ke kalian yang belajar teorinya. Saya nggak tahu teorinya gitu. Cuma saya belajar berdasarkan pengalaman waktu di wartawan. Oh, kalau menyampaikan cara seperti ini, kayaknya bagusnya begini, ya. Menyampaikan fakta begini. Gitu. Kadang-kadang menyampaikan itu harus melinter, karena di depannya ini kalau terus nggak bisa. Tapi itu dengan pengalaman, bukan dengan teori. Nah, sehingga
kalau saya ngadakan kursus penulisan, saya selalu bilang kepada para peserta, kalau mau jadi penulis, mau cepat punya karya, jangan pernah baca teori. Jangan pernah beli buku. Kalau kalian beli buku, kalian baca buku mahasiswa sastra, kalian akan pusing. Kalian gak akan bisa bikin karya. Tapi buku-buku itu penting buat mahasiswa sastra karena mereka harus tahu fondasinya nanti sebagai kritikus, sebagai dosen, bisa memetakan. Tapi kalau tujuan kalian hanya ingin bisa bikin karya cepat dalam 6 bulan ke depan, dapat satu novel, ya seperti kayak kalian belajar masak, nggak perlu tahu berapa karbohidratnya berapa, kandungan ininya berapa. Yang perlu kalian tahu berapa suhu apinya, berapa lama masaknya. Karena beda menit, 5 menit sama 7 menit, kalau masakan kan bisa beda. Itu yang harus diikutin, nggak perlu tahu kalau udang itu kalorinya segini, dalamnya segini. Kecuali kalau kalian mau jadi ahli gizi, beda lagi, nutrisionis. Itu ada channelnya sendiri. Sama dalam penulisan gitu. Kalau kalian tidak mau jadi kritikus sastra, nggak mau jadi dosen sastra, nggak perlu capek-capek belajar teori sastra. Karena saya jamin, kalau kalian nggak pernah belajar teori, tiba-tiba mau belajar teori, pusing duluan. Iya kan? Kalau baca buku-buku teori kan pusing. Tetapi kalau kalian nanti udah jalan, terus kalian butuh teori-teori, nah sambil jalan dipelajari yang sesuai kebutuhan. Jadi jangan tergoda. Teori misalnya pembacaan dekat dari sisi postmodernisme. Keren kan judulnya, toko buku, main beli aja. Gitu. Boro-boro nanti kalian bisa baca satu bab. Baca satu halaman aja nggak bisa. Ini buat yang latar belakang umum ya. Yang kuliahnya apa-apa yang nggak berhubungan dengan sastra. Gitu kalau saya bilang. Lah terus gimana cara kita menambah ilmunya? Mereka kan biasanya manggil saya Uda Akmal ya, panggilan saya kan Uda. Terus saya bilang, kalian ke toko buku, cari toko buku yang kalian paling suka. Bebas, beli bukunya, baca berulang-ulang. Nanti itu akan dapat sendiri, oh gitu ya, cara nyusun dialog gitu ya, cara menyusun konflik seperti itu, membuat perwatakan karakter seperti itu gitu. Itu lebih gampang. Gitu. Jadi itu shortcut buat yang pengen cepat nulis. Tapi kalau kalian punya kemampuan gramatik, punya kemampuan pengetahuan tentang sintaksis, linguistik ya, apalagi sampai ngerti aforisma itu apa gitu-gitu, itu akan lebih baik, pasti akan lebih baik. Cuma kalau di awal dan itu buat kalian pusing, pala kalian panas, jangan dipaksain. Itu memang bukan domain kalian, itu makanannya anak-anak sastra. Karena mereka harus bisa nanti menilai sebuah karya berdasarkan itu. Gitu. Jadi saya juga nggak mau mempersulit para calon penulis. Pak, terakhir nih Pak, ada nggak closing statement yang pengen Bapak sampaikan kepada kami nih, khususnya di dunia kepenulisan Pak? Ya, bagi semua yang ingin menulis, saya sampaikan ada satu yang saya sering juga sampaikan di berbagai tempat. Itu pesan dari Ernest Hemingway ya, penulis sastrawan besar, cuma 4 kata, just type and bleed ya. Jadi mengetiklah dan berdarah-darah lah. Artinya apa? Kalau emang menulis, ya udah kalian harus buka laptop, buka komputer, jangan banyak macem-macem, segala macem gitu kan. Karena karya yang bagus itu ada karya yang selesai. Iya. Kalian punya ide, cerita kemana-mana. Dari 6 bulan lalu, setahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu. Gak kelar-kelar. Itu kan belum jadi karya. Itu baru ide cerita yang bagus. Tapi karya yang bagus yang udah selesai. Ya. Dan terakhir, yang closing statement-nya, saya selalu bilang menulis itu adalah perjuangan terus-menerus antara diri kita dan halaman kosong. Jadi kalau bahasa Inggrisnya, writing is a continuous struggle between oneself and a blank page. Kalau pekerjaan kolektif lain ya, laki-laki suka main futsal, lagi males nih, dijemput teman-temannya, bisa main futsal tetap, ya kan? Kalian lagi males diajak shopping,
atau yang bareng-bareng. Lagi males nih, tapi dijemput ke rumah, bisa. Tapi kalau udah menulis, udah males, siapa yang mau gantiin? Udah semangat aja tiba-tiba baru mulai, Netflix ada film baru nih, ya kan? Tiba-tiba ngelihat di IG ada ini nih kuis nih, giveaway, ya kan? Besoknya udah nggak ada nih, dimatiin semua medsos kan? HP udah ditaruh di atas lemari. Ada teman lama, waktu SMA datang, waktu SMP ngajak, masa ya mau ditolak silaturahim, ya kan? Besoknya lagi, ada lagi. Jadi ada 1001 alasan untuk tidak menulis dan semuanya valid. Jadi menulis itu emang susah banget. Bagaimana begitu kita udah niat, buka laptop, terus melaksanakan sampai selesai. Nah itu yang tadi dibilang Ernest Hemingway, just type and bleed. Dia berdarah-darah. Lupain deh semua teori, pokoknya duduk aja sampai pantat kesemutan, sampai kelar kan, gitu. Sama kayak seperti orang lari maraton. Lari maraton yang baik yang mana? Yang selesai. Nggak sampai finish, ya kan? Biar dia larinya cepet awalnya, terus baru sekilo tumbang, nggak baik kan? Tapi biar dia masuknya terakhir, tapi selesai. Cuman dia nggak menang 3 besar, tetap baik kan? Karena selesai. Gitu. Menulis itu juga kalau novel seperti menulis seperti lari maraton. Kalau nulis cerpen itu seperti lari sprint. Masya Allah, terima kasih banyak. Jadi suaranya masuk nih, kedengeran? Udah. Oh, iya. Baik, terima Baik, kasih baik. banyak Bapak atas waktunya yang udah bersedia Terima kasih ya, kita wawancara. kalian. Iya.